Ngomong-ngomong biaya perawatan per bulan, yaitu adalah perawatan penggantian karet di behel, dan juga pengecekan kawat gigi apabila ada kawat yang rusak atau patah gitu. Kebetulan aku nggak pernah yang namanya kawat yang rusak atau bracket yang patah gitu. Jadi biasanya aku normalnya itu kalau kontrol habisnya 150.000 per 2 minggu sekali. Karena dokter aku pada saat itu menyarankan kalau ingin behelnya cepat selesai atau kalau ingin hasilnya cepat kelihatan, itu kontrolnya 2 minggu sekali. Tapi ini nggak semua dokter sama kayak dokter aku ya, karena teman-teman aku itu juga banyak yang kontrolnya adalah sebulan sekali gitu. Tapi emang agak lama. Oke, kembali lagi ke dokter aku, memang nyaraninnya 2 minggu sekali, jadi aku habis setiap bulan itu 300.000 untuk perawatan behel sendiri. Nggak cuman itu, perawatan dimakan juga habis banyak guys. Beli bubur, beli susu, dan beli sari kacang hijau. Aku cuma bisa makan itu aja, sari kacang hijau, bubur, dan susu. Karena ketika kalian pakai behel, kalian harus banyak minum yang berkalsium, minum susu agar gigi kalian tuh kuat banget. Jadi kalau mau ditarik atau mau diapain itu rasanya nggak sakit. Kalau kalian jarang minum susu nih, rasanya ketika ditarik pakai karet itu sakit pakai banget gitu. Itu masih kayak dikencengin ya gitu biasanya karetnya. Tapi kalau pas udah tahap yang tarik, kalian nggak pernah minum susu, itu sakit banget. Susunya bebas, bisa susu putih atau susu coklat, yang penting susu. Buat kalian yang diet bisa juga minum susu yang low fat gitu. Sampai situ, jadi pemasangan behel sendiri itu aku 6 juta. Biaya perawatannya per bulan itu adalah 150.000 kalau kalian behelnya nggak ada yang rusak gitu. Kalau behelnya kalian ada yang rusak, contoh kawat, itu nambah 100. Jadi kurang lebih 250.000 untuk sekali perawatan. Lain halnya lagi ketika kalian mau bersihin si karang gigi. Nah, selama sarannya dokter itu kan kalau kontrol karang gigi itu 6 bulan sekali ya, atau 8 bulan sekali nih, maksimal 8 bulan sekali. Nah, dalam 8 bulan sekali itu biasanya ada karang gigi yang bermunculan. Meskipun kalian rajin sikat gigi, tetap pasti ada yang namanya sisa-sisa makanan. Nah, dari situ kalau kalian kontrol, ganti karet, dan juga bersihin karang gigi walaupun sedikit, itu tetap bayarnya 200.000. Itu totalnya 200.000. Jadi kontrol plus bersihin karang 200.000 kalau di dokter aku. Jadi pasang gigi atau pasang behel atau orto behel itu bener-bener nggak murah ya. Ini pada dasarnya kalangan yang behel yang paling bawah gitu, karena macam-macamnya behel itu banyak banget. Oke, kali ini aku mau share ke kalian tentang macam-macam behel permanen. Nah, macam-macam behel permanen sendiri itu ada 4 macam nih ya kalau aku searching di Google. Yang pertama yaitu ada behel gigi metal seperti yang aku pakai. Yang kedua juga ada behel gigi lingual. Kalau behel gigi lingual itu menggunakan bahan yang sama dengan behel gigi metal, namun yang menjadi perbedaannya adalah bagian belakang gigi yang dipasang behel gigi lingual. Nah, bracket akan disesuaikan dengan struktur belakang gigi yang lebih tidak beraturan. Terus yang ketiga ada behel gigi keramik. Nah, behel gigi keramik sendiri atau yang sering disebut dengan aesthetic brackets. Apa sih bacanya ya? Aesthetic brackets. Ya, behel gigi keramik atau sering disebut dengan aesthetic brackets mempunyai fungsi yang sama dengan behel gigi metal. Namun, behel gigi estetis ini memiliki warna kawat yang menyerupai warna gigi. Ini harganya agak mahal ya. Yang keempat yaitu ada behel gigi Damon. Behel gigi Damon juga dikenal dengan self-ligating brackets. Dan pilihan dari bracketnya juga tersedia dalam bahan clear atau transparan dan metal. Lalu apa yang membedakan behel gigi Damon dengan behel gigi tradisional? Nah, untuk perbedaan behel gigi Damon adalah behel gigi Damon memiliki klip yang mengunci posisi behel di gigi, sedangkan behel gigi tradisional enggak gitu. Dengan kinerjanya yang maksimal dan lebih dari behel gigi biasa merupakan kelebihan dari behel gigi Damon, tapi yang pasti juga harganya lebih mahal gitu. Jadi sebelum kalian pasang
ingin pasang behel, lebih baik kalian cari dulu deh sakit atau enggaknya efek dan dampak yang ditimbulkan dari pemakaian behel, dan juga biaya per bulannya atau biaya pemasangannya, karena itu penting banget. Dan kalau kata orang pakai behel itu bikin kurus, iya emang bener, karena pakai behel kita nggak bisa makan apa yang kita inginkan gitu. Selama aku pakai behel, aku nggak pernah yang namanya ngemil. Padahal sebelum aku pakai behel, aku paling nggak bisa ninggalin ngemil. Karena ketika kita ngemil, pasti kita harus membersihin sisa-sisa makanan yang ada di kawat-kawat gigi gitu yang nyangkut. Nah itu yang bikin kita jadi males kalau mau ngemil. Dan lagi kebanyakan yang cemilan-cemilan yang biasanya aku makan itu adalah cemilan yang keras ya, seperti makaroni, terus keripik kayak gitu, kerupuk, itu bakwan gitu ya, itu aku nggak bisa makan sama sekali, apalagi bakwannya Busumo ya. Bakwan Pacer Busumo itu kan agak keras, jadi aku udah nggak pernah makan yang namanya gorengan seperti bakwan gitu. Kalau mendoan oke lah ya, setelah 3 bulan 4 bulan pemasangan behel aku bisa makan mendoan. Dan juga nih ya, ketika kalian pakai behel harus diperhatikan juga cara makan. Kenapa? Karena banyak dari teman aku pakai behel giginya pernah mundur tapi balik lagi. Nah lo sia-siakan uang yang udah dikeluarin kalau pada akhirnya behel yang kita pasang nggak berhasil gitu. Kenapa? Jadi ketika kalian pasang behel, pasti dokter akan menyarankan untuk makan dengan cara gigi belakang atau menyuil apa sih istilahnya ya, menyobek makanan sedikit langsung kita makan ke belakang gitu. Jadi nggak pernah kita namanya gigit makanan dari depan gitu. Dan juga kalau menurut beberapa orang atau menurut aku juga nih ya, gigit makanan seperti makan ayam atau fried chicken yang gini ditarik itu bikin gigi kita otomatis bisa maju, meskipun jangkanya lama majunya, nggak pada saat itu langsung maju, nggak kelihatan ya. Jadi salah satu pemicu gigi kita bisa maju itu juga karena cara makan kita yang salah. Seperti makan sate. Nah, makan sate sendiri kan ditarik tuh ya. Itu juga salah satu bikin gigi kita secara nggak sadar bakal maju perlahan. Setidaknya nih ya, mau cantik atau mau terlihat indah itu memang butuh pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan biaya, tetapi juga pengorbanan jiwa. Istilahnya apa ya? Jadi kayak kita itu yang sebelumnya bisa makan apa aja, jadi nggak bisa makan yang enak-enak gitu. Bisa pada saatnya, tapi juga pada saatnya juga nanti kita akan nggak bisa. Jadi ketika aku setiap kali kontrol karena ganti karet ya, pada saat itu juga aku selama 1 minggu nggak bisa yang namanya makan normal alias makan nasi atau makan mie, itu nggak bisa. Bisanya cuma makan bubur atau makan sari kacang hijau dan susu, itu terus nih selama 1 minggu. Karena emang bener-bener gigi ini nggak bisa yang namanya gigit atau ngunyah makanan, itu udah nggak bisa sama sekali. Sakit banget, apalagi buat ngomong juga sakit. Tapi ketika udah 2 mingguan itu udah normal lagi, kalian bisa makan enak lagi, tapi dengan cara yang benar, yaitu dengan meletakkan makanannya ke arah belakang gitu. Jadi gigitnya langsung di sini, di bagian belakang lah ya ngunyah. Kita nggak bisa namanya gigit makanan langsung di depan gitu, kayak biasanya pakai gigi seri itu nggak bisa. Gigi seri di hadapan tuh udah nggak berfungsi gitu. Ini masih proses dalam penarikan nih. Ini gigi aku yang depan ini adalah asal mulanya adalah gigi seri nih, biar ke belakang jadi gigi taring. Nah yang sebelah sini ini gigi seri, yang mundur lagi ke belakang jadi gigi taring. Ini juga ada jaraknya, jadi yang atas ditarik, yang bawah ini masih belum ditarik sempurna karena memang ininya belum rapet gitu. Kalau udah rapet baru dia akan ditarik lagi. Oke, ini sekian cerita dari aku tentang suka dukanya pemasangan behel ya. Kalau sekarang nih aku sih udah seneng aja, udah seneng karena udah ngelewatin masa-masa buruknya atau masa-masa susahnya dari pemasangan behel. Meskipun aku kontrol,
rasa sakitnya itu paling bertahan cuma 3 hari aja. Setelah 3 hari aku udah bisa makan normal lagi. Kadang pernah juga nih setelah kontrol malamnya aku makan nasi masih bisa gitu, karena mungkin karena aku rajin minum susu sekarang ya, jadi rasa sakitnya itu udah jarang dirasakan gitu. Buat kalian yang mau pasang behel, boleh nih ya, yang mau ditanyakan apa aja di kolom komentar nanti. Kalian mau tanya apa aja tentang orto behel, tentang saya yang pernah aku alami ya, pastinya aku bisa share ke kalian. Dan juga buat kalian yang pendatang baru nonton video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi terus ketika aku update video terbaru. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung aku, selalu nonton channel YouTube aku. Sekian dari aku, Dairi Mili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.